Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. Amma ba'du, pada hari ini, malam ini kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin. Lanjutan dari penjelasan bahayanya riya dan ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzukira, dan sungguh telah disebutkan, Anil Hasani, dari Imam Hasan, namanya Hasan Basri, bukan Hasan Opa ya. Hasan Basri ini seorang tabi'i, orang alim, ahli tasawuf, lahir di Madinah, kemudian besar di Basrah, Irak, menjadi imam tasawuf yang pernah dibaiat oleh Sayyidina Ali tentang makna la ilaha illallah. Jadi nama orang besar ini Hasan Basri ini. Jadi nama-nama orang besar itu ada namanya Hasan. Oleh karena itu yang namanya Hasan jangan dinudai dengan enggak Hasan gitu ya. Annahu qala, bahwasanya Imam Hasan itu berkata. Ini maksudnya dalam satu cerita yang menjelaskan tentang bahayanya riya. Kana rajulun, ada seseorang, yaqulu, dia berkata, wallahi la'abudannallaha, demi Allah saya akan beribadah kepada Allah, ibadatan, dengan satu ibadah, uzkaru biha, yang saya diingat dengannya. Artinya mau melakukan ibadah yang sangat tinggi supaya diingat orang, dia itu diperhatikan banyak orang. Wa kana awwala dahilin fil masjid, adalah dia itu pertama kali orang yang masuk masjid. Maksudnya kalau subuh gitu, awal-awal lah misalnya. Wa akhiru kharijin minhu, dan yang akhir keluar di masjid. Orang sudah pulang semua, dia baru pulang. Yang banyak kan datang terlambat, pulang cepat gitu kan. Gitu. Ini enggak. Perginya belum ada orang, pulangnya udah enggak ada orang gitu. Bukan maling ya. Kalau maling sekarang enggak takut orang. Orangnya yang takut maling. La yarahu ahadun, tidak melihatnya seseorang hinas sholati, ketika sholat, illa qaiman, kecuali berdiri, yusolli, sholat, wasoiman, dan berpuasa, la yuftiru, tidak berbuka, wa yajlisu, dan duduk, ila khilaki zikri, pada majlis zikir. Pendeknya dia ini bagian yang banyak-banyak ibadahnya.
puasa sunat dilakukan, puasa ibadah sholat sunat dilakukan, banyak dia mengaji ke sana kemari. Wala bisa kaza sab'atu ashurin. Maka dia menekuni demikian itu 7 bulan lamanya. Fakana la yamurru biqaumin, maka adalah tidak melewati dengan satu kaum illa qalu, kecuali kaum itu mengatakan fa'alallahu, Allah telah berbuat bihadzal murai, dengan orang yang pamer ini, wasona'a, dan telah membuat, fa'akbala, kemudian introspeksi ala nafsihi, atas dirinya, billaumi, dengan menjelekkan. Maksudnya banyak orang yang bilang bahwa dia ini pamer gitulah. Sehingga dia introspeksi, kok banyak orang yang kayak begini gitu. Memang niatnya pun kayak gitu dia. Wa qala laha, dan berkata padanya, pada dirinya sendiri, ini aroni, sesungguhnya saya tahu pada diri saya sendiri. Ghairi syai'in, fi ghairi syai'in, pada selain sesuatu yang tidak bermanfaat. Li'aj'alanna, supaya saya melakukan amalan saya kullahu, semuanya lillahi, karena Allah. Walam yazid, maka tidak bertambah, fa'ala amalihi, atas amalannya, alladzi kana ya'malu, yang ia melakukannya, qabla dzalika syai'an, sebelum demikian itu, pada sesuatu, illa annahu, hanya saja dia taghayyarat, berubah niyatuhu, niatnya, ilal khairi, pada kebaikan. Kok lain orang menengokku, kira-kira gitu. Akhirnya dia merubah dirinya dalam kebaikan. Artinya beramalnya bukan kepingin dilihat orang, tapi karena Allah. Fakana ba'da dzalika, maka adalah demikian itu, yamurru bin nasi, melewati dia dengan kaum, berapa banyak orang, fayakuluna, maka dia katakan rahimallahu fulanan, semoga Allah memberikan rahmat pada si fulan itu, al-ana, sekarang, qad aqbala alal khairi, sudah menghadap kepada kebaikan. Setelah dia merubah niatnya, didoakan orang banyak, karena dia sudah melakukan kebaikan. Banyak orang yang ke masjid itu kan motivasinya banyak. Ada yang rajin-rajin nanti supaya kalau ikut ada pilihan nazir mau ikut, itu kan ada itu kan. Nah itu karena dunia gitu. Maka diceritakan di sini, semua qara'a, kemudian membacakan Al-Hasanu, Imam Hasan. Ini bukan Imam Hasan, kalau ini Hasan tiru ini. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu, maka akan menjadikan bagi mereka Allah yang maha belas kasih, wuddan, kecintaan. Qala, berkata Al-Hasan, Imam Hasan tadi, yuhibbuhum, ia akan mencintai mereka, wa yuhabbibuhum, dan akan
menumbuhkan rasa cinta ilal mu'minina pada orang-orang mukmin. Maksudnya bahwa orang itu kalau dicintai Allah, maka Allah akan memberitahu pada banyak orang supaya orang itu mencintainya karena Allah mencintainya. Makanya dalam hadis itu disebutkan idza ahabballahu abdan da'a Jibrilu. Kalau Allah itu mencintai seseorang, dia manggil malaikat Jibril. Jibril kemari. Sesungguhnya Allah menyenangi si fulan itu. Maka Jibril mencintainya, kemudian Jibril mengasih tahu sama banyak orang supaya mencintainya. Maka karena dia cinta kepada Allah itu tadi. Makanya kalau niatnya itu dari hati, maka sampai ke hatinya orang banyak. Tapi kalau niatnya itu memang tidak dari hati, maka tidak sampai. Di situ yang perlu dinilai. Memang enggak nampak niat itu. Tapi Allah Maha mengetahui. Maka Jibril memberitahu supaya mencintai orang yang hatinya cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Sekarang kan masalahnya cinta sama cewek aja. Si Azmi kan, budaya dia. Kalau si ada istrinya, siapa namanya? Bang Iwan udah ada itu udah 3 atau berapa? Ini istrinya baru 1 kan, siapa namanya? Hah? Udah? Oh masih 1 katanya. Si Hasan kayak gitu heran dia, kok bisa dia ya katanya. Si Hasan nggak perlu kamu heran ya kalau sudah sampai waktunya ya sampai. Tapi sungguh-sungguhlah niatnya ya. Kalau niatnya nggak sungguh-sungguh, asik nipu-nipu orang saja ya nggak dapat. Akhirnya kena tipu dia. Makanya jangan dekat kali si Habib sama si Hasan. Nanti terikut dia ya. Terikut tidak Hasan. Walaqad shadaqal qailu. Untuk menjelaskan tadi diperkuat dengan penyair. Sungguh telah benar penyair yang mengatakan, ya mubtaghil hamda wassawaba. Wahai orang yang mencari pujian dan pahala. Fi amalin, dalam amalan. Tabtahi, kamu mencari. Mustahilan, hal yang mustahil. Maksudnya mustahil yang batil. Maksudnya ibadah cari pujian gitu. Itu berarti mencari satu hal yang mustahil dan batil. Qad khayyaballahu, sungguh telah Allah menyanyiakan zariyain pada orang yang punya riya, ibadah bukan karena Allah. Wa abtalas sa'ya, dan membatalkan usahanya, wal kalala, dan keletihan. Makanya riya itu membatalkan pahala ibadah. Sebagian ulama membatalkan ibadah, bukan pahalanya saja, ibadah. Kata si Azmi, itu pun jawabannya, itu kan untuk orang, bukan untuk aku, katanya. Man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya,
Akhlaso maka memurnikan min khaufihi karena takutnya al-fi'ala pada perbuatan amal. Jadi orang itu kalau mau betul-betul ketemu dengan Allah di akhirat masuk surga, maka harus ikhlas ibadahnya karena Allah. Ibadah karena manusia kok minta pahala dari Allah, kan salah. Salah apa enggak? Salah saya Pak Yai. Al-khuldu kekekalan, keabadian. Wan naru dan neraka fi yadaihi di kedua tangannya. Faraihi maka riaklah. Yu'tika maka Allah memberikanmu an-nawala pemberian. Maksudnya bukan menyuruh tapi biarkan kamu riak. Tapi kamu dapat balasannya. Wan nasu dan manusia itu la yamlikuna syai'an. Tidak memiliki sesuatu. Hakikatnya kalau sesuatu yang majazi ya punya kereta, punya baju, punya kitab-kitab, yang sudah tua punya rumah. Itu majazi. Hakikatnya itu milik Allah. Karena kalau pergi enggak dibawa. Meninggal enggak dibawa. Fa kaifa ra'aituhum maka bagaimanakah saya melihat mereka dolalan dengan menyesatkan. Ini akhir daripada pembahasan bahayanya riya. Sehingga karena itu ibadah itu wajib ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Kalau ajaran tauhidnya Wahabi namanya tauhid uluhiyah itu. Ibadah hanya karena Allah itu tauhid uluhiyah. Satu sisi itu benar, tapi kalau digunakan untuk menyerang tawasul enggak benar. Dianggap tawasul itu ibadah. Padahal tawasul itu bukan ibadah. Itu cara. Untuk menguraikan tentang riya, bahayanya riya itu, maka yang pertama harus ingat bahwa Allah itu maha kuasa dan maha sempurna. Kenapa kamu beribadah kepada manusia yang lemah? Supaya dilihat pada manusia yang sifatnya tidak punya kekuasaan. Berarti salah. Ibadah karena manusia. Manusianya pun enggak mau kamu ibadahi kalau tahu. Kecuali si Hasan. Orang disuruh ibadah sama dia itu. Karena dia mau jadi patung. Nomor 2, Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Kenapa ibadah kepada orang yang tidak memberikan nikmat? Berarti kan salah kali. Nomor 3, Allah memberikan rizki walaupun tidak diminta. Ada ringkasannya pakaian, makanan, tempat tinggal yang disebut sandang, pangan, papan, kelengkapan hidup. Semua diberikan oleh Allah. Seharusnya ibadah kepada Allah niatnya karena dia memberi rezeki. Tapi kenapa dia ibadah pada orang yang minta rezekinya juga kepada Allah?
Sehingga dari situ saja sudah kelihatan bahwa orang yang riya itu melakukan kesalahan dalam akidah. Lemah akidahnya karena dia su'ul adab kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya mengingatkan kita supaya ibadah bukan karena manusia. Itu yang tadi kita jelaskan. Berikutnya, wa amal ujbu, adapun ujub. Ujub itu mengherankan pada diri sendiri. Ujub itu merasa dirinya itu yang melakukan perbuatan yang paling baik, menganggap dirinya yang melakukan amal soleh, yang lain itu tidak, itu namanya ujub. Meremehkan yang lain. Ciri-cirinya orang ujub itu ya dari zahirnya itu menunjukkan kata-katanya itu saya gitu. Siapa yang sedekah? Saya. Siapa yang kurban? Saya. Apalagi ditambah lagi, saya kurban. Karena kalau nggak kurban satu gang nggak makan daging misalnya. Misalnya ya. Itu juga cacat akidahnya. Ada 4 yang tanda-tandanya itu disebutkan dalam nazm ulama. Arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wali wa indi. Arba'atun, ada 4 hal yang bisa merusak pada seorang hamba, merusak amalnya, merusak ibadahnya, yaitu ana. Makanya iblis itu ketika disuruh ibadah menghormat kepada Nabi Adam, dia katakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Nah, itulah mulainya celaka itu. Maka kalau sudah ada ana, itu ujub. Nahnu, kami. Sebagian organisasi itu kaderannya dia lebih hebat daripada yang lain. Kami dai-dai ini dalam satu organisasi lebih hebat, lebih tinggi validitasnya daripada yang lain. Maka yang lain itu dianggap awam. Dia yang ahli gitu. Itu bagian daripada ujub, dan memang kaderannya kayak gitu. Ngajari ujub. Li artinya saya punya. Saya punya mobil ini. Lebih parah lagi nanti saya punya laut ini gitu. Udah agak error itu ya. Wa indi, menurut saya gitu ya. Jadi kalau ada seminar-seminar terus dia bilang menurut saya, pendapat semuanya itu nggak ada yang benar gitu. Jadi yang benar inilah yang mau saya sampaikan ini yang benar gitu ya. Itu ujub. Menurut ulama dia misalnya lebih hebat dibanding jalan dengan mazhab 4 gitu. Itu juga ujub.
Kalau sudah ujub itu bisa merusak amal. Lawannya ujub, ingat rahmat Allah. Maka cacatnya ujub ini karena melupakan rahmat Allah. Makanya diddul ujub zikru rahmatillah, mengingat rahmat Allah. Ketika ada orang ibadah tapi masih saya yang beribadah, itu nggak akan sampai hakikat. Kalau mau sampai hakikat, saya digerakkan ibadah oleh Allah. Sebab orang itu tidak bisa beribadah kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan masuk surga pun tak bisa kecuali dengan rahmat Allah. Kalau orang beramal kepingin masuk surga dan memang diterima amalannya 40 tahun, selesai amalnya 40 tahun, seandainya dia masuk surga disuruh keluar dari surga. Karena masuk surganya karena amalannya. 60 tahun misalnya ibadah itu udah paten kali itu. Karena biasanya kalau masih sekitar 5 tahun masa remaja itu bandel kali. Ya nyuri ayam, ya nyuri mangga, ya main judi 5 tahun itu udah masa gila-gilanya, ya. Terus jarang sholat, kalau sholat pun hari raya karena dikasih baju baru gitu. Artinya tidak mendapatkan rahmat Allah gitu ya. Kalaupun misalnya 60 tahun, berarti dikurangi itu saja tinggal 55. Nah 55 kalau untuk ibadah 1 hari 1 malam sholat cuma 25 menit karena 5 kali 5, jatahnya 24 jam, berarti sedikit kali lah untuk ibadah itu. Walaupun imam ya, karena di luar itu kadang-kadang nggak imam pun nggak sholat juga gitu. Sehingga kalau seandainya ibadahnya itu 60 tahun lah itu banyak kali. Begitu masuk surga 60 tahun, maka disuruh keluar. Kamu kan 60 tahun katanya. Keluar kemana Pak? Apalah kau lah, ke neraka katanya kan gitu. Kan cuma ada surga sama neraka, mana ada mall sini kan gitu. Ke Tanjung Merawa Pak kata si Azmi. Itu masuk ke api itu gitu kan, atau malaikat gondok dia. Tetapi kalau masuk surga dengan rahmat Allah, maka rahmat Allah itu sangat luas. Sehingga orang bisa masuk surga itu karena amalnya dan rahmat Allah. Oleh karena itu, orang ujub itu menghalangi rahmat Allah karena dia menganggap dirinya yang ibadah, padahal dia beribadah itu karena rahmat Allah. Makanya orang bisa sampai hakikat itu, di situ rahasianya. Karena Allah aku ibadah, karena Allah aku bersedekah. Karena seandainya tidak ada Allah memberikan rezeki, dari manalah aku sedekah. Ketika orang itu sudah sampai situ, bukan hanya syariat, tapi sudah sampai hakikat. Karena merasa karena Allah. Sehingga diamnya pun masih mengingat-ingat. Ini semua karena Allah Ta'ala ini. Kalau enggak karena Allah Ta'ala enggak bisa. Misalnya kayak si Iwan ini, kawan-kawannya main judi itu misalnya kan,
Ya. Kawan-kawannya dulu malah kerja sambil main bola entah apa gitu. Ya. Tapi dia masih sanggup ngaji dia. Walaupun entah macam-macam mana perjuangannya gitu ya. Si Azmi coba dulu misalnya dekat-dekat Antokeling daerah sana. Kurasa sudah ikut naik truk-truk itulah dia. Dulu Medan ke Tanjung Merawa itu nggak ada mobil masuk dalam. Yang ada mobil truk-truk muat sawit. Pernah kamu? Belum, kamu sudah ada mobil ya. Sebelumnya kamu kira-kira 20 tahun sebelum kamu hidup. Itu kalau mau arah ke sana nunggu mobil truk itu yang muat sawit. Sedangkan orang mau ke arah Belawan ngaji naik yang ada lembunya itu. Zaman berdirinya Wasliyah. Diajak gurunya yuk ngaji ke sana. Naik kayak gitu, dilakoni dan dijalani. Masih diingat-ingat kesungguhan orang-orang dulu mengaji itu. Sekarang keretanya cantik pun. Nikmat tidur katanya kan. Enak tidur katanya kan. Akhirnya buang-buang umur. Alih-alih sudah 45, 55, tinggal sedikit lagi di dalam dia. Ini penjelasan tentang ujub tadi supaya jangan dijalani. Makanya di sini disebutkan, saya terangkan sedikit tentang bacaannya. Wa nadhkur fihi usulan, maka kami menyebutkan pada pokok-pokok masalah, hal-hal yang pokok. Ahaduha, salah satu di antaranya, anna fi'lal abdi innama syarat lahu qimatun. Bahwasanya perbuatan seorang hamba hanya saja menjadi hal yang bernilai. Lima waqa'a minallahi, karena sesuatu yang terjadi dari Allah, mauqi ar-ridha wal qabul, pada kedudukan ridho dan diterima. Maksudnya semua nilai ibadah itu dianggap bernilai kalau dasarnya itu ridho. Ridho karena ketentuan Allah dan menerima. Kalau tidak ridho, nggak diterima. Dan ridho itu kan berat. Ridho itu berat. Misalnya kehidupannya nggak palah enak gitu. Terus ridho itu kan berat. Misalnya Azmi, istrinya janda gitu kan. Ridho juga berat apa enggak? Nah, mana tahu ketentuannya kayak gitu di dunia ini, kamu nanti di akhirat ditambah. Ya? Kan nggak tahu, tiba-tiba ada orang nawari, banyak sawitnya, dia janda punya anak 2. Kamu terus memutuskan pikiran, ngapain susah-susah di dunia kan gitu. Itu lompatan yang bagus itu. Daripada asik tinggal di masjid aja kau. Itu terus besoknya kau bisa bawa mobil truk kau. Banyak hartanya. Itu kan lompatan yang bagus. Bukan bajing lompat. Tapi kemudian nilainya itu bisa mendapatkan nilai yang tinggi kalau dasarnya itu ridho dan menerima. Kalau yang nggak ridho itu yang berat. Ya memang sedih juga kadang-kadang nengok
Misalnya kayak si Azmi nengok istrinya orang cantik, gadis gitu. Nangislah si Azmi. Meneteskan air mata, ya Allah nasibku gitu. Tapi terus berhenti dia. Ya udahlah itu ketentuan dari Allah. Gitu. Tapi kalau si Hasan miskin pun nggak apa-apa, nggak mau aku katanya. Kalau si Hasan ya, karena dia memang potongan kayak gitu. Potongan nggak mau cari lompatan yang kayak gitu. Potongan susah lah. Sok-sok berprinsip gitu. Ketawa sahabat karibnya. Wa illa fatarul ajiro ya'malu. Jika tidak kamu melihat pekerja upahan, dia beramal tulan nahari sepanjang siang bidirhamaini dapat upah 2 dirham. Wal harisu dan penjaga yasharu yang tidak tidur malam tulal laili sepanjang malam bi danikoini dengan dapat 2 danik. Artinya 1/3 dirham dan dapat 2 itu 2 danik. 1/6 dirham. Wa kadzalika ashabut taati. Demikian pula pemilik sinaah, pabrik wal khirafi dan pekerja-pekerja kullu wahidin setiap satu yaf'alu fil laili wan nahar, bekerja siang dan malam, malam dan siang. Wa yakunu qimatu dzalika, maka adalah nilainya, upahnya demikian itu darahima mutaaddidah, dapat dirham yang banyak. Fa in saraftal fi'la, jika kamu merubah perbuatan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wasumta lillahi ta'ala, kemudian kamu puasa karena Allah ta'ala, yauman 1 hari, bayakunu saumuka, maka jadilah puasamu dzalika demikian itu, al yauma laki matalahu, pada hari itu tidak ada nilai padanya, idza radiyahu, jika Allah meridhoinya, wa taqabbalahu, dan menerimanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna, hanya saja diberikan orang-orang yang sabar ajrahum, pahala mereka, bi ghairi hisabin, tanpa ada batas. Wa fil khabari, dan di dalam hadis Nabi, a'dadtu li ibadi, saya persiapkan hamba-hamba saya, as-shaimina, yang puasa. Dalam riwayat yang lain as-solihina, bukan as-shaimin. Mala ainun ro'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Maksudnya surga. Karena surga itu kalaupun sama namanya, tapi wujudnya tidak sama. Misalnya namanya arak, khomer, beda dengan khomer yang di sudut-sudut bajak 5 gitu ya. Nah, itu kalau yang di sana khomer itu kalau sudah diminum merasa lezat dan tidak ingat kecuali Allah. Kalau di sini kan gimana minum khomer rasanya? Belum pernah. Oh ya. Kok bisa belum pernah kamu ya? Kalau si Hasan ini nggak tahu itu, dikasih tahu khomer pun diterima aja. Misalnya ini susu kopi gitu kan, model baru gitu, padahal itu khomer, diterima aja itu. Kok kayak gini? Ya itulah yang mahal katanya. Karena dia nggak tahu, makanya harus tahu. Nanti dikasih tahu, mabuk dia. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ini misalnya di sana nanti ada lagu-lagu, bukan lagu-lagu yang di sini, beda. Bukan kayak Rumai Rama atau Rita Sugiarto, bukan. Atau Bunga Sirait gitu ya.
Bunga Sirait itu penyanyi Sumatera Utara itu. Beda sama Sirait ini. Ini Sumatera Utara juga tapi nggak penyanyi. Ya. Wala khotoro ala qalbi basharin, dan tidak ada terlintas di hati manusia. Itu surga itu kayak gitu, nggak bisa diukur dengan pikiran manusia. Jadi kalau misalnya apakah di surga ada makanan namanya rondo kemulan gitu. Apa rondo kemulan itu? Hah? Tape digoreng pakai tepung, itu namanya rondo kemulan. Artinya bahasa Jawanya itu janda yang berselimut gitu ya. Kalau si Hasan suka kayak gitu. Enggak ada di surga karena enggak ada yang sama dengan dunia. Itu dia. Wa hadza yaumukal ladzi qimatuhu dirhamani. Ini harimu yang nilainya 2 dirham. Ma'ah timalika serta tanggunganmu at-ta'aba capek al-azima yang besar. Sorolahu kullu hadhil qimati, menjadi padanya setiap nilai ini bitakhiri ghazain, dengan menunda makan pagi ila asyain pada makan siang, menunda breakfast to makan malam. Apa makan malam? Dinner, ya. Kalau si Hasan nggak bisa bahasa Inggris, dinner gitu dia. Bahasa Inggris kan ada tajwidnya dia kan. One dibaca one, one dibaca one, itu tajwidnya. Walakum ta lailatan, seandainya kamu melaksanakan satu malam karena Allah Ta'ala, wa akhlasoha, dan mengikhlaskannya, lahu pada karena Allah, kana qiyamuka, maka adalah ibadahmu fisyarofi wan nafasati, dalam kemuliaan dan keindahan. Qala ta'ala fala ta'lamu nafsun, maka tidak mengetahui seseorang ma'ukhfiya lahum, apa yang disamarkan pada mereka, min qurrati ayunin, dari nikmat yang menyenangkan pandangan mata. Qurratu ayunin itu ya. Nikmat yang menyenangkan pandangan mata. Jazaan bimakanu, sebagai balasan dengan apa-apa yang mereka lakukan, ya'maluna, yang mereka lakukan. Ini maksudnya orang-orang yang ibadah karena Allah itu diberikan balasan surga gitu. Sehingga dalam hadis itu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Makanya kalau lagu-lagu beda dengan lagu-lagu yang di surga. Kalau di sini misalnya senangnya Azmi ajib gitu ya. Di sana enggak. Itu lain ya. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya kalau kayak gitu 40 tahun azan tanpa minta gaji gitu ya. Iya. Berat lah ya. Azan itu kalau suaranya bagus kan minta gaji. Kalau enggak dia ganti masjid. Kan gitu kan. Enggak dapat lah kalau mau kayak gitu. Karena Allah baru dapat. Artinya ibadah ya ibadah, kerja ya kerja gitu, ya. Jangan ibadah kira kerja. Seharusnya kerja kira ibadah. Bukan ibadah
ditutupi, dianggap kerja. Sehingga ibadah-ibadah itu diambil keuntungannya. Kan bisa kerja tanpa mengambil keuntungan dari ibadah. Fahadzallazi qimatuhu, inilah yang nilainya dan danikoni 2 danik au dirhamani 2 dirham sorolahu kullahadzil qimah wal qadari, yang menjadi ini nilai dan ketentuan ukuran. Belau ja'al talillahi, seandainya kamu jadikan saatan sesaat saja, tusolli fiha raka'ataini, kamu sholat di satu saat itu 2 rakaat khafifataini yang ringan, bal nafsan, bahkan 1 nafas, kulta fihi, kamu katakan padanya la ilaha illallah, maka itu lebih bernilai. Makanya orang ahli hakikat itu bernapas gitu bersyukur dia. Bernapas bersyukur. Nah, makanya banyak pahalanya terus dekat dengan Allah karena dia tahu nilainya bernapas itu sangat mahal. Sehingga kalau misalnya la ilaha illallah gitu, ingat Allah, 1 saja diampuni dosa-dosanya. Nah ini la ilaha illallah tapi nggak tahu artinya. Lebih parah lagi, ditulis-tulis di belakang mobilnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada gambar pedang lagi, ya kan? Menunjukkan dan macam-macam, nanti ku pedang kau katakan. Karena itu lambang bendera Saudi kan. Nah, dia nggak ngerti itu apa maksudnya gitu. Tidak perlu ditulis-tulis kayak begitu. Perlunya itu adalah dizikirkan dan dipancarkan makna la ilaha illallah dengan amalan. Gitu. Misalnya ditulis kayak begitu, di dalamnya itu dipakai orang mobilnya. Pakai jilbab 2. Begitu dibuka yang satu, pakai jilbabnya yang satu itu berkumis gitu kan. Ya, tulisannya la ilaha illallah, berjilbab tapi pakai kumis. Artinya yang satu perempuan, yang satu laki-laki, menutupi supaya nggak ketahuan, sama-sama pakai jilbab kan gitu. Tulisannya mobilnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan jelek. Ajaran hakikat itu setiap bernapas la ilaha illallah. Setiap bernapas bersyukur. Kalaupun nggak bisa, ya paling tidak sekali-sekali lah, supaya pernah melakukan. Makan 1 suap, berhenti, alhamdulillah masih bisa makan aku. Orang nggak enak makan itu sakit loh. Berapa hari yang lalu itu saya nggak enak makan. Udah beli juga yang enak-enak, tapi juga nggak enak, makanya rugi juga. Terakhir diajak Azmi makan itulah baru agak enak sedikit. Karena nengok muka Azmi yang menyedihkan gitu. Biasanya saya beli jamu gitu. Ini belum sempat teringat ke sana. 2-4 hari lah makan nggak enak semua. Kayak begini rupanya rasanya orang sakit gitu. Itu baru nggak enak makan gitu, belum yang lain-lain gitu. Makan enak, lauknya pun nggak enak juga gitu. Makanya ketika Allah memberikan sehat enak makan, ajaran hakikat itu 1 suap, 2 suap, ingat Allah. Tapi kan kalau enak makanannya kan nggak ingat kan.
Ya main pukat harimau lah. Main pukat harimau, kalau makan ala santren, ala pesantren, makan kayak jamaah tabligh gitu, satu aku 2-3 kali suap aja ya, tapi ngambilnya segini, satu gitu. Udahlah, aku 3 suap aja lah untuk klien lah itu. Diambil 3 suap gitu udah habis. Namanya pukat harimau itu ya. Bagaimana bisa la ilaha illallah, congoknya itu aja yang sudah salah. Kan makan itu dipersilahkan orang lain duluan. Tapi kalau sholat orang lain nggak boleh duluan. Kalau makan silakan bapak dulu. Kalau ini kan gitu dia. Nggak tahu belakangan, yang ditengok belakangan, yang digitukan itu ustadznya sendiri. Ya Allah, ustadz rupanya kayak gitu. Udah nggak apa-apa, ulangi lagi aja nanti. Ketawa dia, mak ulangi lagi bah katanya. Makanya dia sudah nggak ingat lagi. Dikiranya ustadz itu waktu di masjid saja gitu. Padahal bisa segala macam itu karena ustadz, karena kiai, karena ulama. Iya, sedikit lagi. Qala ta'ala wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal soleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini Allah menunjukkan penghargaan tentang gender. Artinya yang beramal laki atau perempuan itu sama saja dapat pahala. Wa huwa mu'minun, dia beriman. Nah, ini dia. Maksudnya yang dapat surga itu orang yang beriman. Nah, ini wa huwa mu'minun. Ini dalam surah Al-Mu'min ayat 40. Wa ulaika yadkhulunal jannah, mereka itu yang masuk surga. Yurzaquna fiha, diberikan rezeki di surga bighairi hisab, tanpa perhitungan. Laki ataupun perempuan beramal baik, dia beriman. Berarti kalau yang enggak beriman, tidak kelompok ini, tidak Islam, enggak bisa masuk surga, karena dia di sini wa huwa mu'minun, dia beriman. Fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka masuk surga diberikan rezeki tanpa terhitung. Maka orang masuk surga itu nilainya, misalnya keinginannya minta apa saja ada. Minta nasi kebuli, teh Saudi ada langsung. Cuma itu saja taunya. Ya tiap hari itu aja ya, bengkok makan itu, sakit perut. Taunya nasi gurih. Nasi gurih. Itu saja. Makanya kalau orang yang tahu warna macam-macamnya itu gonta-ganti. Tetangga sebelah sih nasi gurih aja tiap hari. Kayak si Asmi nasi gurih lah tahu dia. Nasi kebuli ya baru semalam itu dia. Sama yang sebelumnya, ikut apa enggak sebelumnya? Enggak. Sayang duitnya dia. Belum lagi ada nasi tomat. Ini nasi, ini tomat. Nasi biryani. Nah, nasi bukhori. Nasi apa tomseng? Nasi kapsa katanya siapa ya? Yang bikin calon istrinya itu. Nasi goreng kampung itunya tahu. Ya. Itu nanti tinggal kayak gitu mau minta apa? Ada, langsung ada. Azmi minta babi gitu, mana ada.
Nggak ada di situ ya, Azmi. Sekarang aja isi Bang Pos. Fahadha nafasun min anfasika. Ini satu nafas dari nafasmu. Allati laki matalaha inda ahli dunia. Yang tidak ada nilai padanya menurut ahli dunia wala indaka. Oh, sedikit lagi. Pakam tudayi'u. Oh, ini pakam masuk di sini dia. Ya. Pakam tudayi'u, berapa banyak orang yang menyia-nyiakan, kamu menyia-nyiakan. Amsala zalika, contohnya demikian itu. Fila syai'a, dalam sesuatu yang tak berarti. Sesuatu yang tidak berarti itu kalau dinilai dengan nikmat Allah dan syukur kepada Allah, itu nilainya tinggi, tapi berapa banyak yang kau sia-siakan. Wa kam tamurru yamurru 'alaika minaz zaman. Berapa banyak melewati padamu waktu-waktu bila faidatin tanpa faidah. Ini yang sering saya berikan. Sudah lama kamu buang-buang umur. Buang-buang umur, tahu-tahu dah tiba-tiba umurku kok sudah 50 katanya. Kok masih kayak gini-gini aja saya gitu. Syekh Azmi tiba-tiba umurnya 27. Nah, 28. 24. Oh iya. 29 kok kawin ya. Kenapa? Dia ketawa kau. Pak Yai nikah 29. Ketawa kau. Kata dia aja itu, Pak Yai nggak laku ya. Saking banyaknya bingung jadi tertunda-tunda gitu. Dia ketawa dia. Ya. Takut tersinggung orang, jadi udahlah nanti aja biar nikah semua dulu gitu. Wasara lahu kullu hadzal qadaril azim, dan telah menjadi padanya semua ini ukuran yang besar. Lima annahu wa qamardiyan lillahi, karena sesuatu bahwasanya ia diridhoi oleh Allah Ta'ala. Fa'adzama qadrahu, maka Allah mengagungkan ukurannya. Wa kasurat qimatuhu bifadlihi, dan banyak nilainya karena anugerahnya. Haqqalil akil, maka benar bagi orang yang berilmu. Idzan, kalau begitu, an yaro, akan melihat hafarota amalihi, rendahnya amalnya, wa qillata qadrihi, sedikit ukurannya, min haitsu huwa, dari segi hakikatnya, wa an la yaro illa minnatan lillahi, minnatallahi, dia tidak melihat kecuali anugerah Allah alaihi atasnya. Bima sarrafa min qadri, dari apa-apa yang Allah memuliakan dari qadri amalihi. Wa a'dhama min jazai, dan mengagungkan jadi dari pahala, dari balasannya. Wa an yahdhara, dan supaya berhati-hati ala fi'lihi, atas melakukannya. Min an yaqa'a ala wajhin, supaya melakukan jatuh atas satu cara la yasluhu lillahi, yang tidak pantas bagi Allah. Wala yaqa'u minhu maqi ar-ridha, dan tidak menempati tempatnya ridha Allah. Fatadzabu anhul qimatu, maka hilang nilainya. Allati hasolat lahu, yang berhasil padanya. Wa ya'udu, dan kembali ila makana fil asli, pada apa-apa yang menurut asalnya, minas samanil hakir, dari nilai yang rendah, min darohima, dari beberapa dirham, au dawaniko, atau dawanik, wa afaro, dan lebih rendah, wa asaya, dan lebih hina min dalika, dari itu. Maksud ringkasnya bahwa perbuatan yang sedikit pun ketika dilakukan dengan ridha Allah, itu nilainya sangat besar, apalagi perbuatan besar. Maka orang alim-alim itu hati-hati. Maksudnya dia lebih melihat anugerah Allah.
lebih melihat rahmat Allah. Sehingga perbuatan kecil pun diniati karena rahmat Allah, sehingga sekalipun itu kecil tapi pahalanya besar dan dapat ridho Allah. Berapa banyak orang yang banyak amalannya, dia sendiri tak paham. Beramal banyak, entah dari mana-mananya duitnya. Gaya dia, nanti masuk ke masjid cipika-cipiki karena banyak nyumbang gitu kan. Belakangan dia masuk penjara, korupsi gitu kan. Banyak kayak gitu, ya. Oleh karena itu semuanya ini tergantung dengan ilmu. Maka beramal itu yang tahu ilmunya mencari ridho Allah, bukan gaya-gayaan, bukan pergi umroh. Walaupun itu juga bagus ya, yang nggak bagusnya ini riaknya itu. Siapa umroh? Saya baru pulang, kan gitu. Gitu. Apa tandanya? Ini gelang umroh gitu misalnya ya. Kita ya. Misalnya apanya seragamnya ini baju batik gitu ya. Fotonya mana ini? Foto pakai kacamata hitam gitu ya. Ini waktu di mana? Ini baru menunggu di hotel mau masuk gitu kan. Pernah di situ nampak di hati ketemu sama Rasulullah. Itulah yang nggak pernah katanya. Nggak sampai ke situ kelihatannya gitu. Karena cerita-cerita di situlah katanya. Doa saja kepingin balik lagi ke situ katanya kan. Ya, kalau mau balik ke situ ngapain lagi? Ya kayak gitulah katanya kan. Kalau itulah memang menyebabkan dia yang nomor satu, orang Makkah itu semua yang paling masuk surga. Karena di situ tempatnya kan. Di situlah dia tempatnya. Bolak-baliklah di situ. Makanya orang belakangan masuk surga nanti Indonesia ini. Orang Makkah lah yang duluan. Kalau alasannya itu kan begitu. Tapi kalau ibadah-ibadah orang sufi itu mengingat Allah, mengingat rahmat Allah, bukan tempatnya itu. Walaupun semuanya itu hakikatnya juga rahmat Allah. Oleh karena itu kalau sudah jadi naik haji, alhamdulillah karena rahmat Allah. Itu bagus. Jadi naik haji, alhamdulillah paten di sana katanya kan. Memang luar biasa saya naik haji diberikan sehat, bisa ibadah, sholat arba'in. Pokoknya nggak pernah sakit saya di sana. Lama-lama dibilang sama orang kayak Fir'aun lah katanya. Nah, itu riaknya saja. Silahkan itu, tapi betul-betul lah ikhlas lillahi ta'ala. Jangan nanti kalau ini masuk ibadah di sini, masjid ini sekian ribu sekali ibadah. Beda sama Hajat 5 katanya kan. Misalnya ya. Beda sama Masjid Syafi'iyah katanya. Makanya yang sudah pergi ke sini ini udah kebanyakan pahala ini kayak gitu. Misalnya sholat sini sudah berapa katanya kan. Masalahnya iya kalau diterima. Kalau nggak diterima itu kan menunjukkan fadilah saja, keutamaan saja gitu. Terus kadang-kadang yang baru-baru dipanggil ustadz gitu, musting-musting, ada hadis menyatakan begini, rupanya mengartikan pun salah. Gitu. Ya, macam-macam lah untuk meramai-ramaikan dunia ini. Nah, makanya hakikatnya yang ibadah kayak gitu itu cuma sikit. Yang gaya-gayaan yang banyak. Nah itu dia ya. Karena dari sisi karena Allahnya, karena rahmat Allahnya, karena anugerah Allahnya itu sudah dilupakan semuanya. Sehingga
nggak sampai kepada Allah, cuma sampai cerita-cerita saja. Tapi ya tambah pengalaman lah. Makanya artis-artis itu bikin jualan bakso di sana dia ya. Kalau yang memang itulah ya, pahalanya banyak, itulah yang dapat jualan bakso di sana. Karena di sana nggak ada bakso. Nanti Bang Iwan pindah ke sana jualan kolak kacang hijau dia. Ya. Baru dibilang hadza haram katanya kan. Ini makanan semut katanya kan. Itu diantaranya permasalahan-permasalahan yang buat orang awam itu tidak banyak tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang paham ilmu. Sehingga kalau yang paham ilmu, kadang melihat orang banyak gitu ketawa sendiri di hati. Kok kayak gini lah orangnya ini gitu. Gayanya luar biasa gitu. Tapi nggak ada isinya. Isinya nggak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.